warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Berdirinya kami di sini untuk melakukan presentasi bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Teman-teman, materi kita pada pagi hari ini mengenai konsep SPPTI dan e-berkas dan juga kendala sinkronisasi database antar Polri, Kejaksaan, MA, dan Lapas. Sebelum kita menjelaskan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Golda Dorstin Mateus dengan NPM 240210039 dan teman saya Fasya Juliani Purnamasari, NPM 24020100020. Laila Jen Cerifal Lukis, NPM 24020010037. Amanda Larasati, NPM 24020010028. Ahmad Fakih, NPM 0055. Teman-teman, pertama-tama harus mengetahui dulu terlebih dahulu apa itu SPP. SPP yaitu Sistem Peradilan Pidana, adalah jaringan kerja lembaga penegak hukum yang di dalamnya mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan yang menangani perkara pidana. Sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi atau yang disingkat dengan SPPT-TI. SPPTI menyatukan dua komponen atau lebih yang berbeda agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi dengan baik antar lembaga tersebut. Sedangkan e-berkas atau aplikasi e-berpadu adalah sistem digital untuk pelaksanaannya. Sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi atau SPPT-TI merupakan sebuah gagasan besar yang berfungsi sebagai wadah utama untuk menghubungkan pertukaran data perkara pidana secara elektronik di mana 4 lembaga penegak hukum utama. Sementara itu, teman-teman, berkas perkara elektronik atau yang dikelola melalui e-berpadu adalah proses program kerja nyata yang dibuat langsung oleh MA atau Mahkamah Agung untuk menjalankan gagasan besar dari SPPT-TI tersebut. Teman-teman, secara sederhananya, apabila SPPT-TI diberatkan sebagai jalur jalan tol, maka aplikasi e-berpadu adalah adalah kendaraan yang menyangkut berkas-berkas perkara seperti teman-teman tahu, seperti surat izin penyitaan, surat izin penggeledahan, dan surat perpanjangan penahanan. Melalui cara ini, teman-teman, dokumen-dokumen tersebut dapat dikirim dari satu lembaga ke lembaga lain secara daring melalui komputer tanpa perlu lagi kita tuh mengantarkan tumpukan kertas fisik tersebut. Teman-teman, salah satu tindakan krusial yang perlu dilakukan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi atau SPPT-TI adalah mendorong pelaksanaan sistem teknologi informasi secara menyeluruh dengan tujuan utamanya yaitu menciptakan integritas data yang solid di antara instansi penegak hukum. Selama ini proses penanganan perkara tindak pidana konvensional ini dinilai itu kurang efisien. Akibatnya pengiriman berkas fisik antar aparat penegak hukum atau yang dikenal dengan APH yang membutuhkan waktu cukup lama dan birokrasi yang sangat berbelit-belit. Teman-teman, itu mengakibatkan waktu tangkap atau respon time dari masing-masing lembaga menjadi sangat beragam dan sulit diprediksi, yang seringkali berdampak pada tertunda kepastian hukum bagi masyarakat melalui penanganan SPPT-TI. Hambatan geografis dan jarak komunikasi antar instansi dapat dipangkas secara signifikan. Teman-teman, secara garis besar keberadaan SPPTI bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam seluruh proses penanganan perkara pidana, khususnya dalam hal pertukaran data dan informasi secara real time antar institusi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Melalui sistem terintegratis ini, teman-teman, kita tahu bahwa dokumen hukum seperti surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau yang disingkat dengan SPDP ini tuh berkas perkara hingga surat penahanan tidak lagi dikirim dalam bentuk tumpukan kertas secara manual, melainkan dikirim secara elektronik dari database satu lembaga ke lembaga lainnya. Dengan demikian, optimalisasi teknologi informasi ini tidak hanya mempercepat kinerja aparat penegak hukum, tapi menjadi lebih efektif dan efisien, tetapi juga membangun transparansi publikasi yang kuat guna meminimalisir resiko kehilangan atau manipulasi data ketika di pertengahan jalan. Nah, teman-teman, kami sini ada mengambil beberapa dasar hukum yang berlaku. Yang pertama, ada 4, teman-teman. Yang pertama itu ada Peraturan Presiden Nomor 9
tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Yang kedua itu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada pasal 11. Terus yang ketiga itu Peraturan Mahkamah Agung atau yang disingkat dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik pada pasal 2 ayat 2. Yang keempat terakhir yaitu Peraturan Kejaksaan RI nomor 4 tahun 2025 tentang rencana strategis Kejaksaan RI. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu pada nomor 95 tahun 2018 tentang pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Pada pasal 2 ini seperti yang tadi saya sebutkan, teman-teman, mengatakan peraturan ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan secara jelas cara kerja pemerintahan yang bersih, terus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap lembaga pemerintah ini pada tingkatnya masing-masing maupun daerah wajib menyediakan pelayanan bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan ini harus saling berhubungan secara nasional sehingga pelayanan hukum dan administrasi dapat selaras dan tidak terpisah-pisah, ya teman-teman. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada pasal 11. Teman-teman, pada pasal ini mengatur secara jelas mengenai prinsip kemampuan saling terhubung atau penyamaan sistem data. Isi ketentuan tersebut itu mengatakan bahwa mewajibkan bahwa data yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah termasuk para penegak hukum itu tuh harus memiliki bentuk dan aturan standar yang sama, ya teman-teman. Hal ini tuh tujuannya agar bentuk dan aturannya itu selaras atau sama semua. Hal ini bertujuan agar dapat dibagikan secara umum, secara otomatis dan dibaca oleh sistem komputer. Nah, yang ketiga itu Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Kita mengambil itu pada pasal 2 ayat 2, di mana pasal ini secara spesifik, teman-teman, memerintahkan bahwa penanganan administrasi perkara pidana yang meliputi izin atau persetujuan penyitaan, izin penggeledahan, izin perpanjangan penahanan, serta penyerahan berkas perkara itu wajib dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-berkas atau e-berpadu. Yang keempat, teman-teman, yaitu kita mengambil Peraturan Kejaksaan RI nomor 4 tahun 2025 tentang rencana strategis Kejaksaan RI. Teman-teman, pada pasal 5 ini mengatur tentang langkah nyata dari pihak kejaksaan untuk mempercepat peralihan ke sistem digital melalui penggabungan pusat dari dua atau sistem peradilan nasional. Itu pengertian singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan utama dari penerapan sistem ini pada dasarnya adalah untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan juga berbiaya ringan bagi masyarakat. Namun, jika dibedah lebih dalam lagi, tujuan sistem ini melingkupi beberapa aspek, yaitu yang pertama, menciptakan transparansi mutlak atau anti manipulasi. Sistem ini bertujuan memotong birokrasi yang berbelit-belit dan menutup ruang celah terjadinya pungutan liar atau pungli atau praktik jual beli masa penahanan. Karena setiap pergerakan dokumen terekam secara otomatis oleh sistem dengan penanda waktu atau time span yang akurat. Tidak ada lagi aparat yang bisa mengubah atau menunda berkas secara sepihak tanpa ketahuan. Yang kedua, yaitu standarisasi data peradilan nasional. Sebelum adanya SPPT-TI, setiap lembaga memiliki cara sendiri dalam mencatat data perkara. Tujuan jangka panjang sistem ini adalah menyatukan seluruh informasi hukum pidana ke dalam satu format yang sama atau satu data, sehingga pemerintah pusat dapat melihat statistik kriminalitas di Indonesia secara akurat untuk menentukan kebijakan hukum ke depan. Yang ketiga, yaitu menjamin hak asasi manusia atau HAM terdakwa. Tujuan yang sangat menyentuh masyarakat awam adalah kepastian nasib seseorang yang ditahan. Sistem ini bertujuan memastikan tidak ada warga negara
yang ditahan melebihi batas waktu yang diizinkan oleh undang-undang hanya karena petugas lupa atau telat mengurus surat perpanjangan penahanan manual. Selanjutnya yaitu alur kerja. Alur kerja sistem ini dimulai ketika penyidik kepolisian menginput surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dan mengajukan izin penyitaan atau penahanan ke pengadilan secara online melalui aplikasi e-Berpadu. Setelah pengadilan memberikan persetujuan digital, berkas perkara elektronik atau e-berkas yang telah lengkap dilimpahkan ke kejaksaan melalui sistem penuntutan yang terintegrasi. Jika berkas dinyatakan lengkap, jaksa akan melimpahkannya ke pengadilan untuk disidangkan secara elektronik sehingga hakim mengeluarkan putusan dalam bentuk dokumen digital. Dokumen putusan inilah yang akan kemudian dikirimkan secara instan ke lembaga kemasyarakatan atau lapas sebagai dasar penahanan atau eksekusi kepada terpidana. Ini adalah manfaat penerapan sistem. Penerapan ekosistem digital ini memberikan berbagai banyak manfaat. Yang pertama, efisiensi anggaran dan logistik negara. Sistem digital ini mengurangi penggunaan kertas, biaya pencetakan, penyimpanan arsip, serta biaya pengantaran dokumen fisik antar lembaga hukum, sehingga membuat kerja menjadi lebih hemat dan cepat. Yang kedua adalah keamanan dan kemudahan pengolahan data. Berkas perkara fisik yang tebal berisiko rusak karena banjir, kebakaran, atau rayap, serta membutuhkan ruangan, gedung, gudang arsip yang sangat luas. Dengan e-berkas, semua dokumen disimpan dalam bentuk awan yang aman, terenkripsi, dan memiliki salinan cadangan digital, sehingga dokumennya terjaga dari kerusakan dan dapat ditemukan dengan mudah. Yang ketiga adalah mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Dengan sistem e-Berpadu, masyarakat dapat memantau perkembangan dokumen hukum tanpa harus datang langsung ke tempatnya atau tanpa pihak yang lain. Selanjutnya adalah hambatan utama yang terjadi. Meskipun memiliki berbagai manfaat, sistem ini juga memiliki beberapa hambatan yang terjadi. Salah satunya, yang pertama adalah kesenjangan infrastruktur dan disparitas digital regional. Masalah klasik di Indonesia adalah belum meratanya sistem internet berkualitas tinggi. Kantor polisi atau kejaksaan di kota besar mungkin tidak memiliki masalah, namun di daerah pelosok, pegunungan, atau perbatasan jaringan internet sering terputus atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga aplikasi e-Berpadu sama sekali tidak bisa diakses. Yang kedua, resistensi budaya kerja semula. Mengubah kebiasaan kerja aparat senior dari yang semula terbiasa menggunakan kertas dan pulpen menjadi serba mengetik di komputer. Dan gadget bukanlah perkara mudah. Ada hambatan psikologis berupa keenggaan belajar dan kepatuhan yang rendah dari sebagian operator di daerah, yang menganggap sistem digital ini justru memperumit pekerjaan mereka yang sudah menumpuk. Dan yang ketiga adalah keterbatasan anggaran perawatan dan pembaruan perangkat teknologi terus berkembang dengan cepat. Hambatan lainnya adalah banyak kantor penegak hukum di daerah yang tidak memiliki anggaran cukup untuk memperbarui komputer operasional mereka, dan juga memelihara sistem juga menangani gangguan teknis. Selanjutnya contoh kasus nyata di Indonesia. Yang pertama, kasus gagal mengunggah dokumen di sebuah wilayah pengadilan negeri yang membawai pulau-pulau seperti di Maluku dan Kepulauan Riau. Penyidik kepolisian harus melimpahkan berkas perkara pembunuhan yang tebalnya mencapai 500 halaman. Ketika mencoba memindai dan scan berkas tersebut, selalu memunculkan pesan error karena kecepatan internet lokal itu sangat rendah, sedangkan batas ukuran file yang pada aplikasi tersebut sangat dibatasi karena mengingat waktu dan penahanan tersangka tersisa 2 hari. Lalu polisi terpaksa menyalin dokumen dalam beberapa flash disk, lalu menyewa perahu motor selama 4 jam menembus ombak besar demi mengantarkan dokumen fisik dan digital tersebut.
Eh, Kasus itu sangat membuktikan bahwa pengadilan negeri di Pulau Seberang, faktor alam dan geografis di Indonesia seringkali melumpuhkan sistem digital. Selanjutnya, contoh kasus penundaan izin cita akibat mati lampu dan gangguan server. Pada di daerah pedalaman Sumatera, penyidik sedang melakukan penggerebekan kasus narkoba dan harus segera menyita barang bukti agar tidak dihilangkan oleh pelaku. Sesuai aturan, polisi harus meminta izin penyitaan ke hakim lewat berpadu. Namun pada saat itu di daerah tersebut sedang mengalami pemadaman listrik. Yang meruntuhkan menara pemancar BTS selama kurang lebih 12 jam. Ditambah juga server pusat berpadu yang sedang mengalami masa pemeliharaan. Nah, itu mengakibatkan bahwa polisi tidak bisa bergerak secara ilegal karena tidak ada surat izin digital yang keluar dari sistem. Demi hukum, polisi akhirnya terpaksa membuat surat izin manual dengan darurat menggunakan mesin tik atau bertuliskan tangan agar barang bukti narkoba tersebut bisa diamankan secara sah terlebih dahulu. Berikutnya adalah upaya penyelesaian atau cara mengatasinya. Kami memiliki 3 upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang pertama yaitu memperluas dan mempercepat instruktur internet pada wilayah kantor penegakan hukum penegak hukum, terutama pada wilayah terpencil. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan teknologi kepada operator teknologi secara berkala. Yang ketiga, yang paling krusial yaitu memberikan backup server atau pemberian penyimpanan lokal daerah. Mengapa backup server ini sangat krusial? Dikarenakan pada saat internet mati atau sinyal hilang, para aparat dapat menyelesaikan atau mengirimkan data-data dan bekerja secara offline. Dan ketika sinyalnya kembali ada atau online lagi, datanya secara otomatis dapat tersinkronkan dan tidak ada lagi alasan penunda pekerjaan karena tidak ada sinyal. Teman-teman, selanjutnya dari penjelasan kami dan kami menyimpulkan bahwa di sini sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi atau SPP-TTI dan aplikasi e-berpadu merupakan langkah perubahan yang sangat besar ya teman-teman untuk memperbarui sistem peradilan pidana di Indonesia. Penerapan sistem digital ini mengubah cara kerja lama yang serba manual seperti menggunakan banyak kertas menjadi sistem yang lebih modern yang saling berhubung melalui komputer. Perubahan ini terbukti mampu mempersingkat jalur birokrasi dan membuat pusat hukum jadi lebih terbuka serta mempercepat penyelesaian perkara demi memberikan keadilan yang lebih cepat bagi masyarakat. Teman-teman, tapi kita di sini tuh keberhasilan penuh dari perubahan sistem ke arah digital ini tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan peraturan atau dasar hukum yang lengkap saja ya teman-teman. Nah, menurut kami itu keberhasilan sistem ini di lapangan sangat ditentukan oleh pemerataan jaringan internet dan komputer yang memadai di seluruh wilayah Indonesia agar tidak terjadi perbedaan atau mau dibilang perbedaan kualitas pelayanan lah teman-teman antar daerah. Di samping itu juga kita mengambil kesimpulan bahwa faktor penting lainnya terletak pada kesiapan sikap, kemampuan untuk beralih ke cara kerja baru serta peningkatan keterampilan dari para penegak hukum yang bertugas menjalankan sistem tersebut setiap harinya. Selanjutnya, kendala sinkronisasi database berdasarkan tiap instansi Polri, Kejaksaan, MA, dan Lapas.
Berdasarkan rujukan dari jurnal ilmiah Hukum Panji Sakti tahun 2025 oleh Chandra serta kajian MPIS PSHK tahun 2026 mengenai interoperabilitas ekosistem SPPTI, hambatan sinkronisasi data yang tidak hanya bersifat teknis global melainkan bersumber dari kendala spesifik yang dialami oleh masing-masing institusi penegak hukum. Yang pertama, yang A, kendala spesifik dari sisi kepolisian RI. Sebagai hulu atau penerbang pertama dalam penanganan perkara pidana, Polri menggunakan sistem internal bernama EMP, yaitu Electronic Management Penyidikan. Kendala utama pada database Polri adalah masalah akumulasi beban data dan ketidakseragaman input di tingkat paling bawah atau polsek. Banyak penyidik di tingkat polsek belum menginput surat pemberitahuan dimulainya penyidikan secara real time karena keterbatasan komputer dan jaringan di daerah terpencil. Akibatnya data awal yang seharusnya ditransisikan ke Kejaksaan dan MA mengalami penundaan, sehingga sistem pusat mendeteksi seolah-olah perkara tersebut belum berjalan. Selanjutnya yang kedua, kendala spesifik dari sisi Kejaksaan RI. Kejaksaan mengoperasikan sistem internal bernama CMS atau Case Management System untuk mengelola proses pra penuntutan dan penuntutan. Karena kendala sinkronisasi di kejaksaan terletak pada ketidakcocokan format digital dokumen hukum saat menerima pelimpahan dari Polri. Seringkali berkas perkara tahap 1 yang diunggah dari EMP Polri kualitasnya itu pecah atau tidak terbaca di sistem CMS Kejaksaan akibat perbedaan dari enskripsi dan perbedaan ukuran file. Hal ini membuat jaksa peneliti tidak bisa memeriksa kelengkapan berkas secara digital dan terpaksa meminta penyidik Polri untuk mengirimkan kembali dokumen fisik atau berkas dalam bentuk disk lapas atau flash disk. Selanjutnya C. Kendala spesifik dari sisi Mahkamah Agung atau MA atau pengadilan. MA memiliki sistem SPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, yang kemudian dikawinkan dengan aplikasi e-Berpadu. Kendala terbesar di sisi MA adalah masalah validasi autentikasi dokumen digital untuk kepentingan persidangan. Hakim membutuhkan keputusan hakim mutlak bahwa surat sita, surat tahan, atau berkas perkara yang masuk ke database mereka adalah dokumen asli yang sah demi menghindari gugatan peradilan. Namun, karena data Polri dan Kejaksaan belum tersinkronisasi secara otomatis melalui sistem satu pintu atau API, panitera di pengadilan harus melakukan verifikasi manual satu persatu guna mencocokkan kode verifikasi dokumen yang justru memakan waktu persidangan. Yang terakhir D. Kendala spesifik dari sisi lembaga pemasyarakatan atau LAPIS atau Lapas Bawah Kemenkumham. Lapas bertindak sebagai hilir akhir yang menggunakan SDP atau singkatan dari Sistem Database Permasyarakatan untuk mengelola data warga binaan. Kendalaan paling krusial di lapas adalah dampak domino dan keterlambatan pengiriman data putusan atau voice dan surat perpanjangan penahanan dan pengadilan MA maupun kejaksaan karena sistem SDP lapas tidak otomatis menarik data saat hakim mengetok palu.
petugas lapas seringkali terlambat mengetahui bahwa masa penahanan seorang tersangka telah habis atau statusnya telah berubah menjadi terpidana. Jika database tidak sinkron seketika, lapas menghadapi resiko hukum yang sangat berat, yaitu tuntutan pelanggaran HAM akibat penahanan ilegal terhadap warga binaan. Yang terakhir adalah analisis kendala sinkronisasi data antar lembaga. Jika kita rangkum masalah-masalah tentang sinkronisasi data tersebut itu tidak jauh-jauh dari dua hal, yaitu teknis dan hukum. Poin pertama yaitu teknis, di mana keempat instansi tersebut memiliki vendor dan bahasa program yang berbeda-beda, sehingga jika dijadikan satu dalam satu wadah, maka terjadi tabrakan data-data dan hilangnya data-data di tengah jalan. Yang kedua yaitu hukum. Berjalannya sanksi pada UU PDP tahun 2026, di mana para lembaga itu takut untuk mengunggah data-data tersebut, terutama data sensitif mereka, dan server utama pada data-data tersebut dibatasi, sehingga mimpi integritas sistem satu data menjadi terhambat. Ketika terdapat keadaan darurat, maka aparat hukum akan menyerah menggunakan data-data digital tersebut dan kembali menggunakan data-data fisik untuk menegakkan hukum tersebut. Sekian dari kami semua, teman-teman. Mohon maaf bila ada salah pengucapan, salah kata, atau mungkin ada sedikit kekeliruan dalam penjelasan kami tadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.